warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel yang Anda suka. Saya harap Anda suka. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membahas mengenai peninggalan kerajaan Wilwatikta berupa pertirtaan atau pemandian pada masa kerajaan Wilwatikta atau dikenal dengan kerajaan Majapahit. Langsung saja pergi ke masa lalu. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di Indonesia dan mengisi alur sejarah Indonesia pada masa klasik Hindu-Buddha. Bukti jejak peninggalan kerajaan Majapahit dewasa ini dapat kita lihat dan kita pelajari sebagai bahan informasi kehidupan masa lalu bangsa Indonesia. Berbagai bukti peninggalan yang masih tersisa yaitu berbagai bangunan seperti candi, artefak terakota, tembikar, situs pemukiman kuno, karya sastra, dan bangunan jenis pemandian atau lazim disebut dengan petirtaan. Bukti peninggalan kebesaran kerajaan Majapahit tersebut dapat kita jadikan sebagai bahan kajian dengan berbagai disiplin ilmu supaya didapatkan informasi secara jelas mengenai sejarah kerajaan Majapahit yang diperkirakan berdiri selama kurang lebih 200 tahun sejak didirikan oleh Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardhana hingga berakhir pada masa pemerintahan Dyah Supraba. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai peninggalan kerajaan Majapahit berupa pemandian atau lazim disebut dengan petirtaan. Pada masa lalu, petirtaan sendiri memiliki berbagai fungsi. Penggunaan petirtaan oleh masyarakat Majapahit sangatlah beragam. Misalnya untuk kepentingan upacara peribadatan, yaitu dengan menggunakan air yang ada di suatu petirtaan sebagai bagian dari ritual keagamaan. Masyarakat atau lazim disebut sebagai air amerta. Fungsi lainnya mengenai petirtaan untuk kepentingan keperluan sehari-hari masyarakat Majapahit seperti untuk kebutuhan minum dan mandi. Berbagai pertirtaan peninggalan sebelum kerajaan Majapahit hingga periode kerajaan Majapahit sudah ada yang ditemukan dengan kondisi yang berbeda karena berbagai sebab. Sisa-sisa kemegahan kerajaan Majapahit sepatutnya kita jaga sebagai warisan leluhur untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Petirtaan Tikus atau dikenal dengan Candi Tikus terletak di Dusun Kraton, Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Candi ini pertama kali ditemukan tahun 1914 oleh seorang bupati Mojokerto bernama Kromojaya Adinanero. Pada waktu itu di daerah Temon dan sekitarnya sedang diserang hama tikus. Apabila diadakan pengejaran kawanan tikus tersebut selalu masuk ke sebuah lubang yang terletak di atas sebuah gundukan. Setelah lubang dibongkar atas perintah bupati, ternyata di dalamnya terdapat sebuah bangunan. Candi Tikus telah berhasil dibongkar mulai tahun 1984 dan selesai tahun 1989. Jadi teman-teman, ternyata penamaan Candi Tikus ini tidak terlepas dari peristiwa di mana para petani tadi atau warga pada masa lalu itu diberi perintah oleh bupatinya untuk membasmi hama tikus. Dan ternyata setelah menggali gundukan itu ditemukan sebuah bangunan yang sekarang ini diberi nama Candi Tikus. Jadi teman-teman, penamaan sebuah bangunan bersejarah tidaklah sesuai dengan nama suatu tempat itu ditemukan. Misalnya Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai itu nama aslinya itu masih menjadi misteri karena memang belum ada sumber sejarah yang menyebutkan nama asli dari Kerajaan Kutai. Untuk pemberian nama Kerajaan Kutai itu sendiri merupakan hasil dari pemberian para peneliti gitu ya.
karena memang lokasi penemuannya berada di daerah Kutai. Seperti itu ya teman-teman, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjut ke pembahasan Candi Tikus lagi ya. Nah, secara keseluruhan bangunan Candi Tikus ini merupakan suatu bangunan petirtaan yang berdiri pada permukaan tanah yang jauh lebih rendah dari muka tanah di sekitarnya, yaitu kurang lebih 3,5 meter. Karena itu, untuk mencapai lantai harus menuruni tangga masuk yang berada di sisi utara. Denah bangunan berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 22,5 x 22,5 meter dan tinggi keseluruhan 5,2 meter. Lalu bahan apa yang digunakan untuk membuat Candi Tikus tersebut? Bahan yang digunakan untuk pembangunan ini adalah bata untuk bangunan induk, teras, dan kolam. Sedangkan batu andesit digunakan untuk pancuran air yang berbentuk makarab dan padma. Jumlah pancurannya sekitar 46 buah. Namun yang masih tersisa tinggal 19 pancuran, yang lainnya disimpan di Balai Penyelamat Arca Trowulan atau yang sekarang disebut dengan Museum Majapahit atau Pusat Informasi Majapahit. Di samping pancuran terdapat pula saluran air masuk terletak di sebelah selatan dan di belakang bangunan induk. Dan saluran pembuangan terletak di sebelah utara di lantai dasar dekat dengan tangga masuk. Bangunan induk terletak di bagian tengah yang dikelilingi bangunan menara-menara. Pada teras pertama terdapat 8 menara dan teras kedua juga 8 menara. Namun yang 4 buah letaknya di sudut bangunan. Ditinjau dari sudut arsitekturnya, Candi Tikus mengingatkan pada penggambaran konsep makrokosmos yang berpusat pada Gunung Mahameru. Di puncak gunung tersebut, para dewa bersemayam dan air yang mengalir dari Mahameru dapat dianggap sebagai air suci amerta. Legenda mencatat, Gunung Penanggungan sebenarnya merupakan puncak Gunung Semeru yang terpisah dan akhirnya berdiri sendiri. Alkisah, para dewa ini menginginkan memindahkan puncak alam semesta atau Gunung Mahameru yang semula tertancap di India atau dikenal dengan Jambu Dwipa ke tanah Jawa atau dikenal dengan Jawa Dwipa. Konon para dewa lah yang memindahkan gunung ini dari India ke Pulau Jawa. Lebih jauh dikisahkan bahwa pemindahan ini dilakukan untuk memaku Pulau Jawa agar tidak jomplang alias condong ke barat. Pemindahan Mahameru ini untuk menghentikan guncangan di Jawa yang selalu terombang-ambing oleh ombak Samudra Hindia dan Laut Jawa. Namun proses pemindahan itu gunung tersebut berceceran bagian-bagiannya di perjalanan. Maka terciptalah rangkaian gunung-gunung yang terbentang dari barat hingga timur Jawa. Diceritakan tubuh Mahameru yang berat jatuh berdebum menjadi Gunung Semeru. Sementara puncaknya dijatuhkan di selatan Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, dan akhirnya menjelma menjadi Gunung Penanggungan. Dalam legenda Jawa kuno, gunung ini juga dikenal sebagai Gunung Pawitra atau Gunung Suci sebagaimana diceritakan dalam naskah Tantu Pagelaran pada tahun 1635 Masehi. Konsep tentang kesucian Mahameru ternyata dikenal baik dalam Hinduisme dan Buddhisme. Jadi sangat mungkin Candi Tikus merupakan sebuah pertirtaan yang disucikan oleh pemeluk Hindu dan Buddha. Candi Tikus merupakan replika atau lambang Mahameru, yaitu bentuk bangunannya yang makin ke atas semakin kecil, serta bangunan induk seakan-akan ada puncak utama yang dikelilingi oleh 8 puncak yang lebih kecil. Candi Tikus diperkirakan dibangun antara abad ke-13 atau abad ke-14 Masehi. Pendapat tersebut mempertimbangkan bentuk miniatur menara pada candi yang merupakan ciri arsitektur pada masa itu. Mengenai fungsi Candi Tikus, terdapat beberapa pendapat para ahli yang berlainan. Melihat dari bentuk dan susunannya, Candi Tikus mengingatkan pada penggambaran konsep makrokosmos yang berpusat di Gunung Mahameru. Di puncak gunung tersebut, para dewa bersemayam dan air yang mengalir dari Mahameru dapat dianggap sebagai air suci.
Konsep tentang kesucian Mahameru dikenal baik dalam Hindu dan Buddha. Jadi sangat mungkin Candi Tikus merupakan sebuah pertirtaan yang disucikan oleh pemeluk Hindu dan Buddha. Selain itu, ada pula pendapat yang mempercayai bahwa situs ini dulunya digunakan sebagai tempat mandi keluarga raja, hingga tempat penampungan serta penyaluran air untuk keperluan penduduk. Oke, terima kasih sedikit video singkat dan sederhana dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen jika video ini bermanfaat. Oke, terima kasih teman-teman sudah membersamai saya. Semoga selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah serta kesehatan. Salam bicara sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya.